Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ramayuniar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan UMKM di Indonesia. Berdasarkan survei Asia Pacific Entrepreneurship tahun 2021, sebanyak 72% anak muda saat ini lebih memilih menjadi pengusaha. Banyaknya generasi muda yang ingin menjadi pengusaha sesuai dengan semakin banyaknya jumlah UMKM di Indonesia yang juga terus berkembang. Banyaknya pelaku UMKM menjadikan sektor bisnis ini menjadi salah satu bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 64,2 juta. Nah, di sini terdapat perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 terdapat 59,26 juta UMKM, pada tahun 2016 terdapat 61,65 juta UMKM, pada 2017 terdapat 62,92 juta UMKM, pada 2018 terdapat 64,19 UMKM, dan pada 2019 terdapat 65,47 UMKM. Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah. Menteri Koperasi dan UKM mengatakan sebanyak 19 juta UMKM di Indonesia sudah masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022. Ini berarti sudah semakin banyak pelaku usaha UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung bisnis mereka. UMKM sendiri merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Undang-undang tersebut berisi perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau yang dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Berikut adalah kriteria UMKM berdasarkan aset dan omsetnya. Yang pertama ada usaha mikro, di mana usaha mikro merupakan usaha dengan aset maksimal 50 juta dan omset 300 juta per tahun. Contohnya toko kelontong dan pedagang kaki lima. Yang kedua ada usaha kecil yang memiliki aset antara 50 sampai 500 juta dengan omset antara 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Contohnya ada usaha laundry dan usaha cuci mobil. Yang ketiga ada usaha menengah yang memiliki aset antara 500 juta hingga 10 miliar dan omset 2,5 sampai 10 miliar per tahun, contohnya toko bangunan dan perusahaan pembuat roti. Dan berikut adalah bidang usaha UMKM di Indonesia. Bidang usaha UMKM di Indonesia cukup banyak. Akan tetapi, jika dilihat dari bidang usahanya, ada 3 bidang usaha non-pertanian yang mendominasi perekonomian nasional menurut sensus ekonomi tahun 2016. Yang pertama ada perdagangan besar dan eceran dengan total pelaku sebanyak 46,17%. Yang kedua ada akomodasi dan penyedia makanan minum seperti restoran, rumah makan, kafe, dan catering sebanyak 16,53%. Yang ketiga ada industri pengolahan yakni kegiatan mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sebanyak 16,53%. Perkembangan dan peran UMKM. Yang pertama yaitu terus tumbuh dari tahun ke tahun. Total unit UMKM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9 usaha di Indonesia merupakan UMKM. Yang kedua, UMKM menopang pertumbuhan ekonomi. Di sini, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB meningkat dari 57,8% menjadi 61%. UMKM menjadi penggerak perekonomian. Yang ketiga, UMKM menjadi pengaman ekonomi saat krisis. Mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing, sehingga tidak terjadi krisis yang tidak diharapkan. Yang keempat, bantu menyerap tenaga kerja. UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja yang ada dan menyediakan 99% lapangan pekerjaan. Berikut adalah tantangan UMKM di Indonesia. Yang pertama, akses terhadap pendanaan. Pelaku UMKM seringkali masih menghadapi jumlah kendala, salah satunya dari segi pendanaan. Hanya 19,4% UMKM yang mendapatkan pembiayaan perbankan.
Hal ini disebabkan karena literasi keuangan dan pembiayaan UMKM di Indonesia sendiri masih tergolong rendah. Yang kedua, digitalisasi. Baru sekitar 13% UMKM yang terhubung dengan pasar digital. Salah satunya penyebabnya adalah karena literasi digital yang masih rendah. Maka dari itu, sangat penting bagi UMKM untuk melakukan transformasi digital, tidak hanya sebagai platform untuk jual beli, tapi untuk keseluruhan kegiatan bisnis melalui pemasaran, menjangkau customer, informasi produk, menjaga loyalitas, hingga melayani konsumen. Dengan demikian, UMKM bisa terus beradaptasi dengan pertumbuhan yang ada dan tetap menjadi penopang ekonomi yang kuat bagi tanah air. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace, dan seluruh pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar bisnis UMKM. Pasar global melalui digitalisasi. Bisnis UMKM juga dapat mengembangkan bisnis melalui platform jual beli online. Dengan berjualan online, bisnis dapat lebih mudah menjangkau pelanggan dari seluruh penjuru dunia untuk meningkatkan penjualan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.